Salam, selamat pagi, sahabat-sahabat Allah, saudara-saudara pendengar dimanapun berada hari ini dalam suasana Paskah. Saya mengajak kita untuk merenungkan satu tema, percaya meskipun tak melihat, dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau berkata, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Terus saudara, bicara tentang Thomas, biasanya orang bilang itu Thomas terlalu rasional. Apakah salah dengan yang disebut rasional? Sebenarnya tidak salah. Justru ketika Yesus mati menebus segenap hidup kita, termasuk pikiran otak kita, rasio itu ditebus oleh Tuhan. Sebab itu rasio, akal budi kita yang sudah diperbarui oleh Roh Kudus itu perlu kita pakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk bagaimana mengembangkan pelayanan menjangkau banyak orang. Misalkan pelayanan IT yang saat-saat ini semua gereja sedang lakukan. Ini pelayanan dan ini tentu memakai keahlian-keahlian tertentu. Nah, saudara-saudara, yang Tuhan tidak mau adalah rasionalisme, yang segala hal mau dipahami secara otak. Kalau tidak masuk di otak, maka mereka berkata bahwa itu tidak benar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa orang sukar untuk percaya? Salah satu alasannya karena terlalu membanggakan rasio, berpikir bahwa harus masuk otak. Tapi yang pertama, yang terutama itu sebenarnya karena iblis sedang bekerja. Setan selalu bekerja pada saat manusia mendengar suatu kebenaran rohani. Ambil contoh, sebuah berita di televisi. Ada seorang pakar ngomong sesuka hati. Apalagi dia misalkan orang penting di bangsa ini. Wah, dia ngomong tanpa data pun orang percaya. Tapi coba bicara tentang kebangkitan Yesus. Saat itu orang tidak percaya, termasuk Thomas juga masih ragu, bahkan tidak percaya. Dan sampai hari ini banyak orang tidak percaya. Kenapa? Ya memang karena iblis tidak mau. Kalau berita di televisi, gosip, tanpa data, itu hal-hal jasmani, orang gampang percaya. Tapi bicara tentang rohani, maka pasti iblis akan mengagalkan. Jadi itu kenapa orang tidak percaya kebangkitan. Padahal di dalam surat Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itu sebabnya kebangkitan Tuhan, berita ini, fakta ini kita percaya sepenuhnya. Karena ini berkaitan dengan keselamatan kita. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sampai Thomas tidak percaya? Ya, alasan pertama, karena waktu murid-murid berjumpa dengan Yesus 1 minggu sebelumnya di dalam sebuah rumah yang pintu-pintunya terkunci rapat karena para murid ketakutan dengan orang-orang Yahudi saat itu, Thomas karena begitu sedihnya kehilangan orang yang selama ini ia ikuti, junjungannya, panutannya, maka dia mungkin hidup dalam kesedihan. Saudara-saudara, dia menjauhkan diri dari pertemuan saudara-saudaranya dalam kebaktian. Seminggu sebelumnya Yesus mendatangi rekan-rekan
Thomas. Apa yang terjadi? Thomas kehilangan berkat. Itu sebabnya Thomas menjadi seorang peragu. Ketika seorang mulai menjauhkan diri dari persekutuan, mulai bolos dari persekutuan, ibadah dia tidak suka. 1 kali, lalu dia gas lagi, 2 kali sebulan, dia tambah lagi, sebulan 4 kali, full dia tidak hadir. Lama-kelamaan, orang ini merasa terbiasa. Dan akhirnya dia kehilangan banyak sekali berkat-berkat penting. Di dalam setiap persekutuan bersama dengan Tuhan, itu selalu ada berkat. Dan Thomas di sini letaknya, dia kehilangan persekutuan dengan Tuhan, maka dia menjadi seorang yang peragu. Saudara-saudara, ini penting. Karena itu saya ingatkan, setiap ibadah sepekan mulai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, yang sudah ditentukan oleh gereja, bacaan-bacaan Alkitab yang sudah ditentukan, dilaksanakan di rumah. Karena itu persekutuan tidak pernah sia-sia. Dan ibadah minggu pagi jam 8 di tempat ini. Live streaming, online, tele ibadah, macam-macam namanya. Saudara siapkan data minimal 2-3 giga dari rumah. Supaya jam 8 pagi saudara ikut. Jangan sampai bolos. Jangan sampai kehilangan kesempatan beribadah. Memang kita tidak bertatap muka secara langsung. Tetapi secara iman, secara roh, Tuhan yang sama yang di gereja saya pimpin, saya live, itu sama dengan Tuhan yang Bapak Ibu imani di rumah masing-masing. Karena itu jangan mau untuk tidak beribadah. Nanti Anda akan sama seperti Thomas yang kehilangan berkat-berkat. Tapi yang kedua adalah Thomas bukan cuma orang yang bolos ibadah sehingga dia jadi orang yang tidak percaya. Tapi dia adalah seorang yang peragu dan tidak gampang percaya. Sebenarnya 10 murid yang lain ditambah dengan Maria sudah memberitahu dia. Bercerita kepada Thomas bahwa mereka telah melihat Yesus, ayat 25. Tetapi Thomas tetap tidak percaya. Nah ini kenapa? Dia sebenarnya kalau dari satu sisi, dia orang yang rasional. Dia orang yang jujur. Dia omong apa adanya. Kalau dia belum percaya, dia kasih tahu dia belum percaya. Jadi dia tidak sok-sok kelihatan rohani. Oh saya percaya, padahal dia sebenarnya tidak percaya. Dia kasih tahu apa adanya. Nah, Thomas ini adalah kaum peragu tapi rasional. Saya pikir kita perlu contoh ini dalam hal-hal penting berkaitan dengan iman Kristen. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa hari ini gereja berhadapan dengan penyesat-penyesat dari dalam gereja. Ada yang mengatakan bahwa untuk mengatasi virus corona perlu dengan minyak urapan, tetes di dahi, maka minyak coronanya akan hilang dari mana didapat ayat seperti itu. Kalau orang Kristen yang tidak rasional, dia percaya saja. Pokoknya kalau pendetaku bilang apa, betul ikut saja. Ada juga yang bilang supaya bisa menahan daya tahan tubuh kuat terhadap corona, berbahasa roh setiap hari. Dia cari di kitab suci yang mana? Kitab suci jilid 2. Kitab suci pertama 66 kitab dan sudah close canon. Dan cukup untuk kita percaya Tuhan kita. Tapi hari ini orang membuat kitab suci baru. Versi pendeta A, B, dan C. Berbahasa roh sebanyak-banyaknya untuk menambah imun 30-40%. Apalagi yang bilang Tuhan bilang sama dia. Supaya dia berhentikan corona. Seperti Tuhan menghentikan angin badai di laut Galilea. Saudara-saudara, klaim-klaim dia sampai hari ini corona tidak pernah taat kepada dia. Ini Alkitab jilid berapa lagi nih? Hari ini gereja dibingungkan, jemaat dibingungkan dengan orang-orang seperti itu. Maka perlu ada kebenaran yang perlu disampaikan. Jadi orang-orang rasional dalam gereja itu penting. Orang Kristen jangan sampai sedikit-sedikit amin, tepuk tangan. Amin, tepuk tangan tidak mengerti apa yang sebenarnya pendeta omong. Pendetanya live streaming dari rumah, dari tempat, lalu dia omong sesuka hati ngaku dari Tuhan. Menyesatkan, menipu, pengikut-pengikutnya percaya. Saya tidak membela Thomas, tapi saya mau ingatkan kita semua bahwa rasio, akal budi ini sudah ditebus oleh Tuhan. Sudah diperbaharui oleh Roh Kudus. Maka mari kita pakai. Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatan dan akal budimu. Jadi jangan kata orang ikut-ikut saja. Thomas meskipun salah dalam satu sisi. Tetapi dia orang yang tulus. Dia jujur, kalau dia tidak tahu, kalau dia tidak percaya, dia kasih tahu. Jangan seperti banyak orang yang tidak tahu apa-apa, tapi yang penting pendetanya bilang, maka dia amin tepuk tangan. Sedikit-sedikit amin tepuk tangan. Amin tepuk tangan, tidak mengerti apa. Amin dan tepuk tangannya. Menyesatkan, ikut-ikut saja.
Kita berharap ini saudara-saudara jemaat secara khusus sahabat Allah, kita memasuki tahun ke-15 gereja ini, kita tidak gampang dipengaruhi. Saudara masih ingat? Saya sudah ulang-ulang berkata di gereja, jangan tepuk tangan kalau saya tidak suruh tepuk tangan. Karena saudara akan tepuk tangan sesuatu yang salah. Saya jangan katakan amin, amin, ikut-ikutan kalau saya tidak suruh bilang amin. Saya tidak minta. Kenapa? Hari ini saya lihat sedikit-sedikit kalau nadanya naik, pendetanya pengkhotbah berkata agak keras, maka dari bawah tepuk tangan, amin, tanpa mengerti apa artinya. Nah saudara-saudara, Thomas memang menjauhkan diri dari persekutuan. Dia seorang peragu yang rasional. Lalu bagaimana sikap Yesus terhadap orang yang seperti itu? Ternyata kalau kita perhatikan ayat 26-27, 8 hari kemudian Yesus menampakkan diri kepada Thomas bersama-sama dengan teman-temannya yang lain. Ternyata Yesus tidak membiarkan Thomas hidup di dalam suasana yang seperti itu. Ketika Thomas di dalam kesedihan, dia mulai menjauhkan diri dari persekutuan. Ketika Thomas menjadi seorang peragu dan dia tidak percaya apa yang teman-temannya kasih tahu, ternyata Tuhan Yesus datang mencari dia dan menghadirkan damai sejahtera untuk mengatasi persoalan Thomas, kesedihannya yang melingkupi dia. Yesus hadirkan damai sejahtera. Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara-saudara, Yesus berkata kepada Thomas, ini deh tangan saya yang lubang. Kalau kamu masih ragu, masukkan jarimu ke dalam. Ini lambung saya yang terlubang karena penyaliban kemarin. Kalau kamu tidak percaya silakan. Thomas langsung bereaksi, satu deklarasi iman. Ya Tuhanku, ya Allahku. Dan itu menjadi satu pengakuan iman gereja sepanjang masa. Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Tanpa diperintah, Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Lalu Thomas berkata, ya engkau adalah Tuhanku dan Allahku. Sekarang aku percaya. Saudara, kemudian Yesus menutup perjumpaan itu dengan berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Saudara dan saya tidak menjadi saksi hidup, saksi langsung Yesus waktu disalibkan. Pun kita juga tidak pernah menyaksikan kuburnya yang kosong. Kita tidak melihat bagaimana batu besar terguling. Tetapi hari ini Alkitab memberikan catatan, banyak catatan tentang saksi-saksi mata bahwa Yesus sungguh bangkit, dia hidup. Hari ini apa yang menjadi pergumulan engkau? Apakah engkau suka menjauhkan diri dari persekutuan? Saya ingatkan engkau, jangan. Mari kembali ke persekutuan saudara-saudara. Baik itu di rumah tangga, baik itu di gereja, hadiri. Karena setiap persekutuan ada berkatnya. Kalau engkau merasa bahwa engkau orang kritis, itu baik. Tapi katakan, Tuhan, saya mau kritis untuk membangun. Saya mau sesuatu yang kritis itu untuk lebih mengenal engkau lebih dalam lagi. Itu yang penting. Dan yang terakhir, saya mengajak kita terus percaya Tuhan. Apapun beratnya pergumulan kita. Firman Tuhan berkata, iman adalah bukti sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak melihat dengan mata, tapi Yesus kita percaya dia hari ini hidup, dia di surga, dia sedang menjadi pendoa buat saudara dan saya. Hari ini kita ada karena doa Tuhan Yesus, karena anugerah Tuhan Yesus. Tetap percaya Tuhan, tetap layani Tuhan, tetap iring Tuhan sampai selama-lamanya. Shalom.